Kurt's Flame Queen, Yansura's Fate Beneath the Sky. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan manusia yang kecil dan lemah, sang raja memilih jalan yang berbahaya demi melindungi negerinya. Jauh sebelum anaknya dikandung, ia mengikat perjanjian terlarang dengan klan api kuno, sebuah klan makhluk elemen yang menjanjikan perlindungan, dengan syarat bahwa keturunan pertamanya kelak akan lahir sebagai wadah api dan menanggung perjanjian itu sepanjang hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Yansura lahir sebagai manusia, tetapi api telah menyatu dengan jiwanya sejak hari pertama. Api itu bukan anugerah, melainkan tekanan yang terus tumbuh seiring usianya. Sejak kecil, Yansura belajar menahan emosi, karena kemarahan atau ketakutan sekecil apapun bisa memicu nyala api yang berbahaya, dan karena itulah orang-orang di sekelilingnya menjaga jarak. Sejak Yansura masih berada dalam kandungan, Tianhe telah mengamatinya dari langit. Sebagai dewa langit yang telah hidup jauh sebelum kerajaan manusia ada, ia merasakan ketidakseimbangan besar ketika perjanjian itu mulai bekerja. Ia tahu Yansura adalah korban, tetapi hukum langit melarangnya menghentikan perjanjian yang dibuat manusia sendiri. Pada suatu hari, ketika Yansura masih kanak-kanak, klan api mulai menguji wadah mereka. Mereka memicu lonjakan api di dalam tubuh Yansura tanpa ia sadari. Api itu meledak dan membakar sebuah desa di perbatasan. Klan api membiarkan rakyat menyalahkan Yansura karena rasa bersalah dan ketakutan membuatnya lebih mudah dikendalikan. Sejak hari itu, Yansura percaya bahwa keberadaannya hanya membawa bencana. Bertahun-tahun kemudian setelah sang raja wafat, Yansura naik tahta. Tekanan dari klan api semakin besar. Mereka menuntut Yansura membakar desa pembangkang untuk menjaga perjanjian tetap aktif. Jika menolak, perjanjian kerajaan akan dicabut. Yansura memilih memerintah dengan ketakutan, karena baginya lebih baik dibenci daripada melihat seluruh kerajaannya hancur. Pada suatu malam, setelah pembakaran besar, hujan turun secara tiba-tiba. Di tengah reruntuhan, Yansura bertemu Tianhe untuk pertama kalinya. Tanpa membawa senjata atau rasa takut, Tianhe menolong rakyat yang terluka dan menghentikan api yang mulai melukai tubuh Yansura sendiri. Yansura marah karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri begitu dekat tanpa membencinya. Sejak malam itu, Tianhe terus datang. Setiap kali Yansura meninggalkan kehancuran, Tianhe muncul setelahnya, memperbaiki luka rakyat dan mencoba menghentikannya. Yansura berkali-kali menolaknya dengan ancaman dan api, tetapi Tianhe tidak pergi meskipun setiap kali turun ke dunia, kekuatannya semakin berkurang. Pada suatu hari, Tianhe akhirnya menjelaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan klan api. Ia mengatakan bahwa perlindungan atas kerajaan manusia memang nyata, tetapi bersifat sementara dan disengaja. Karena klan api membutuhkan pembakaran terus terjadi agar perjanjian tetap aktif. Selama Yansura patuh, kerajaan akan dibiarkan bertahan. Namun, jika ia berhenti, perlindungan akan langsung dicabut dan kehancuran akan datang seketika. Tianhe menjelaskan bahwa itulah cara klan api mengikat Yansura, memaksanya terus memilih antara membakar rakyatnya sendiri atau membiarkan seluruh kerajaan musnah. Yansura mengetahui hal itu sejak awal, dan karena itulah ia terus menjalankan perintah klan api, bukan demi kekuasaan atau kekejaman, melainkan demi memastikan kerajaannya tetap bertahan meskipun harus menanggung kebencian rakyat terhadap dirinya sendiri. Ia menolak Tianhe bukan karena tidak peduli, tetapi karena keterlibatan Dewa Langit akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian yang dapat membuat klan api mencabut perlindungan lebih cepat dan menyeret seluruh kerajaan ke dalam kehancuran. Ketika para Dewa Langit memutuskan Yansura harus dimusnahkan, Tianhe melanggar hukum langit untuk melindunginya dan kehilangan sebagian besar keilahiannya. Melihat pengorbanan itu, Yansura mengambil keputusan sendiri. Pada hari itu, Yansura membakar inti perjanjian klan api.
klan api terpaksa menampakkan wujud aslinya di dunia manusia. Dengan api yang tumbuh bersamanya sejak lahir, Yansura memutus ikatan perjanjian satu persatu dan memusnahkan klan api sepenuhnya. Ketika api mereda dan hujan turun kembali, Yansura runtuh kelelahan. Api di dalam dirinya tidak lagi terikat perjanjian. Ia akhirnya bebas memilih jalannya sendiri, meski bekas luka dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Akhirnya, Yansura menikah dengan Tianhe. Yansura ikut dengan Tianhe ke alam dewa. Di sana, mereka hidup dalam kedamaian bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah. Sementara itu, dunia manusia tidak ditinggalkan. Rakyat yang pernah ia lindungi kini berada di bawah amanah utusan langit, yang diturunkan untuk memimpin sebagai raja manusia di kerajaan itu. Api telah padam, perjanjian telah berakhir, namun harapan tetap menyala.